Halo para penjelajah mitos dan legenda, selamat datang kembali di saluran kita, tempat kita menyelami kisah-kisah paling gelap dan paling mendebarkan dari sejarah dan mitologi dunia. Hari ini, kita akan berlayar menuju perairan yang dingin, berombak dan penuh misteri. Tempat di mana raksasa bersembunyi di kedalaman kita akan membahas monster-monster laut paling misterius dari mitologi Nordik. Mitologi Nordik adalah kisah tentang pertarungan abadi antara kosmos dan kekacauan. Di darat, kita punya raksasa es. Di langit ada naga yang mengunyah akar dunia, tapi di lautan, kekacauan memiliki bentuk yang lebih purba, lebih gelap, dan lebih tak terbayangkan. Makhluk-makhluk ini bukan hanya monster biasa. Mereka adalah manifestasi dari kekuatan alam yang paling brutal, yang mampu menenggelamkan kapal dan mengguncang 9 dunia. Siapkan jangkar Anda, karena kita akan menyelam jauh di bawah permukaan Midgard untuk mengungkap misteri dari J, Ermengander, Kroken, dan makhluk-makhluk laut lainnya yang namanya jarang disebut, namun kengeriannya abadi. Segmen 1. J. Ermengander, ular dunia. Kita harus memulai dengan yang paling agung dan yang paling menakutkan. J. Ermengander, atau yang juga dikenal sebagai ular Midgard. J. Ermengander bukanlah sekadar monster laut. Ia adalah anomali kosmik, anak kedua dari dewa tipuan, Loki, dan raksasa wanita, Angbou. Kisah kelahirannya sudah mencerminkan kekacauan yang dibawanya. Dewa Dewasr, yang menyadari ramalan bahwa anak-anak Loki akan membawa kehancuran bagi kosmos, mengambil tindakan drastis. Odin sendiri melemparkan J. Ermengander yang masih kecil ke lautan luas yang mengelilingi Midgard, dunia manusia. Namun, lautan Midgard adalah ruang yang tak terbatas, dan J. Ermengander bukan hanya bertahan hidup. Ia tumbuh begitu besar, begitu raksasa, sehingga akhirnya ia melilit seluruh Midgard dan menggigit ekornya sendiri. Keadaan ini menciptakan lingkaran abadi, sebuah batas yang menahan dunia manusia, menjadikannya simbol kekekalan sekaligus kekacauan yang terpendam. Selama J. Ermengander tetap dalam posisinya itu, Midgard aman, tetapi jika ia melepaskan ekornya, pertanda Ragnarka atau akhir dunia akan dimulai. Kisah paling terkenal yang melibatkan J. Ermengander adalah pertemuannya dengan Thor, dewa petir dan musuh bebuyutan para raksasa. Ada 3 kali pertemuan legendaris antara Thor dan ular dunia, dan setiap kali, alam semesta nyaris hancur. Pertemuan pertama terjadi dalam penyamaran. Thor, ditemani Loki, berkunjung ke kastil raksasa penyihir Utgardaloki. Dalam serangkaian tantangan yang mustahil, Utgardaloki menantang Thor untuk mengangkat seekor kucing yang sangat besar. Yang tidak Thor ketahui, kucing itu sebenarnya adalah J. Ermengander yang disihir. Meskipun Thor tidak bisa mengangkatnya sepenuhnya, ia hanya mampu mengangkat 1 kaki kucing itu. Ia telah menunjukkan kekuatan luar biasa. Kekuatan Thor benar-benar mengguncang dunia karena pada dasarnya ia berusaha mengangkat seluruh lautan. Utgardaloki mengakui bahwa jika Thor berhasil mengangkat ular dunia, dunia akan berakhir. Pertemuan kedua lebih dramatis dan terjadi saat Thor melakukan perjalanan memancing bersama raksasa laut, Hymir. Thor ingin menangkap mangsa yang benar-benar layak, mengabaikan peringatan Hymir dan mendayung perahu mereka jauh ke perairan terbuka, ke tempat di mana para raksasa biasa memancing ikan paus. Thor memasang umpan terbaiknya, kepala banteng. Apa yang ia tangkap bukanlah ikan paus, melainkan J. Ermengander sendiri. Saat J. Ermengander menarik perahu ke kedalaman, Thor menunjukkan kekuatan dewa sejatinya. Ia menarik tali pancing begitu keras hingga darah keluar dari tangannya. Dan akhirnya, kepala J. Ermengander muncul ke permukaan air, berhadapan langsung dengan Thor. Thor mengangkat palu andalannya, MJ Lire, bersiap untuk memberikan pukulan pamungkas. Tapi di saat yang genting itu, Hymir, ketakutan dengan gempa dan gelombang raksasa yang terjadi, memotong tali pancing Thor. J. Ermengander kembali tenggelam ke kedalaman. Dan Thor sangat marah. Ia melempar Hymir ke laut karena mengganggu kesempatan emasnya. Kisah ini menegaskan bahwa nasib J. Ermengander sudah tertulis. Ia tidak boleh mati sebelum Ragnarke. Pertemuan terakhir, tentu saja, adalah saat Ragnarke tiba. Di tengah-tengah kekacauan, J. Ermengander akan melepaskan ekornya dan bangkit dari lautan. Gelombang raksasa dan banjir akan menenggelamkan Midgard, dan racunnya akan membanjiri seluruh udara. Thor dan J. Ermengander akhirnya bertarung. Thor akan berhasil membunuh ular dunia dengan MJ Linear, namun J. Ermengander akan membalas. Thor hanya akan sempat melangkah 9 langkah menjauhi bangkai monster itu, sebelum ia sendiri tewas karena racun mematikan yang dikeluarkan oleh sang ular dunia.
Jir Munghander adalah misteri purba. Ia adalah garis batas yang hidup. Keberadaannya adalah janji akan kehancuran yang tak terhindarkan. Segmen 2, Kraken Monster, Kumi Kumi. Sekarang, mari kita beralih ke monster laut yang paling terkenal dalam cerita rakyat dan legenda Nordik, yang popularitasnya melampaui mitologi kuno itu sendiri, Kraken. Meskipun Kraken sering dikaitkan dengan mitologi Nordik, perlu dicatat bahwa ia bukanlah bagian dari poetik Edda atau Prose Edda. Sumber utama mitologi Norse Kraken lebih merupakan figur dari cerita rakyat Norse Islandia yang berkembang pesat di abad pertengahan, yang berakar pada ketakutan para pelaut kuno terhadap laut yang tidak terpetakan. Deskripsi Kraken sangat bervariasi, tetapi intinya selalu sama. Ia adalah monster laut berukuran kolosal yang menyerupai kumi-kumi atau gurita raksasa. Para pelaut Swedia dan Norwegia kuno menggambarkan Kraken sebagai makhluk sebesar pulau. Kisah-kisah abad pertengahan sering menyebutkan bahwa ketika Kraken naik ke permukaan, ukurannya begitu besar hingga ia sering disangka sebagai pulau baru atau pulau terapung. Para pelaut yang tidak waspada akan mendarat di pulau ini, mendirikan kemah atau menyalakan api, hanya untuk melihat pulau tersebut tiba-tiba tenggelam, menarik kapal dan semua penumpangnya ke kedalaman. Salah satu catatan paling awal dan paling rinci tentang Kraken berasal dari uskup Norwegia, Erik Pontoppidan. Pada tahun ke-1752, ia menulis bahwa monster itu dikenal sebagai Kraken, bentuk definitif dari krake, yang berarti makhluk yang sakit atau bengkok. Pontoppidan menjelaskan, Kraken memiliki tanduk-tanduk panjang yang menyerupai lengan dan mampu menarik kapal perang terbesar ke dasar laut. Namun, ada satu aspek yang paling menarik dari legenda Kraken, hubungannya dengan ikan. Dikatakan bahwa kehadiran Kraken sangat menguntungkan para nelayan. Mengapa? Karena Kraken, ketika naik ke permukaan untuk makan, akan mengeluarkan sejumlah besar sisa makanan dan kotoran. Ketika Kraken menyelam kembali, gerakan tubuhnya yang besar akan menciptakan arus hisapan yang kuat. Arus ini membawa serta ikan-ikan dalam jumlah besar, dan para nelayan yang cukup berani untuk memancing di sekitar monster itu akan mendapatkan tangkapan yang melimpah. Ini adalah risiko ekstrem, harta karun atau kehancuran total. Misteri di balik Kraken modern terpecahkan, setidaknya sebagian pada abad ke-19, ketika ditemukan keberadaan cumi-cumi raksasa Archaetutis Dax. Spesimen ini, meskipun tidak sebesar pulau, adalah kumi-kumi terbesar di dunia, seringkali berukuran lebih dari 10 meter panjangnya, dan dapat menjelaskan penampakan-penampakan di masa lalu. Kraken adalah contoh klasik bagaimana imajinasi kolektif para pelaut mengambil ancaman alamiah dan mengubahnya menjadi mitos yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri, mencerminkan gabungan rasa takut dan takjub terhadap kekuatan laut yang tidak terjangkau. Segmen 3, Hafgufa, dan makhluk laut yang kurang dikenal selain Munghander dan Kraken yang termasyur. Mitologi Nordik, terutama dalam teks-teks seperti Konung Skags, Cermin Raja, juga mencatat makhluk laut lain yang sama misteriusnya, meskipun namanya kurang dikenal di kalangan masyarakat umum. Mari kita bahas dua di antaranya, Hafgufa dan Lyngbak. Hafgufa secara harfiah berarti kabut laut atau uap laut, sebuah nama yang sudah menunjukkan sifatnya yang sulit dipahami. Dalam cerita rakyat, Hafgufa digambarkan sebagai monster yang paling besar di lautan. Sama seperti Kraken, ia sering disalahartikan sebagai pulau. Para pelaut menceritakan bahwa ketika mereka menjumpai Hafgufa, ia akan muncul sebagai sepetak air tenang yang sangat luas, tanpa ombak, yang memancarkan bau amis yang kuat. Hafgufa diceritakan akan membuka mulutnya yang sangat besar hingga sebuah kapal bisa masuk dengan mudah dan kemudian akan diam. Ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya akan berenang masuk ke dalam mulutnya, karena mengira ia adalah tempat yang aman untuk berlindung atau mencari makanan. Setelah mulutnya penuh, monster itu akan menutupnya dan menelan semuanya. Kisah ini adalah peringatan yang sangat kuat bagi para pelaut. Jangan pernah terlalu percaya pada ketenangan di lautan, dan waspadai segala hal yang terlihat terlalu sempurna atau terlalu mudah. Keberadaannya adalah representasi dari bahaya yang datang tanpa peringatan, tersembunyi di balik ketenangan. Selanjutnya, ada Lyngbak, yang namanya berarti punggung heather atau punggung lumut. Lyngbak adalah monster laut kolosal lain, yang juga disalahartikan sebagai pulau, tetapi dengan deskripsi yang lebih spesifik. Ia digambarkan memiliki punggung yang ditumbuhi semak, lumut, dan bahkan terkadang pohon heather, membuatnya tampak persis seperti daratan yang subur. Lyngbak akan muncul di permukaan, dan tidak bergerak selama berhari-hari, membuat pelaut yakin bahwa mereka telah menemukan sebuah pulau baru untuk beristirahat atau berburu. Perbedaannya dengan Hafgufa terletak pada triknya. Lyngbak tidak menggunakan bau atau air tenang,
melainkan menggunakan kamuflase visual. Ia adalah gambaran bahaya yang menyamar sebagai keselamatan. Dikatakan bahwa jika para pelaut mendarat dan mulai mendirikan kemah, Lingbak akan menunggu hingga beban di punggungnya cukup besar, dan kemudian akan menyelam dengan cepat ke kedalaman terdalam lautan, menenggelamkan semua yang ada di atasnya. Cerita rakyat memperingatkan bahwa monster ini hanya bisa dihindari dengan menguji pulau yang dicurigai dengan menusuknya atau dengan menunggu lebih lama. Jika itu adalah Lingbak, ia tidak akan bisa menahan diri untuk menyelam terlalu lama. Segmen 4. Pengaruh dan makna misteri Laut Nordik. Monster-monster Laut Nordik ini Remungander, Kroken, Hafgufa, dan Lingbak bukan hanya cerita pengantar tidur untuk menakuti anak-anak Viking. Mereka memainkan peran penting dalam pandangan dunia dan psikologi masyarakat Nordik kuno. Sebuah masyarakat yang hidup, bernapas, dan bergantung pada lautan yang keras dan tak terduga. Remungander adalah yang paling dalam maknanya. Ia adalah simbol dari takdir yang tak terhindarkan dan siklus kekacauan kosmik. Ia menahan dunia, tetapi juga menjanjikan kehancurannya. Ia adalah ancaman yang selalu ada, yang menuntut dewa petir yang paling kuat untuk terus waspada. Ia mewakili ketakutan mendalam terhadap kekuatan kosmik yang lebih besar daripada para dewa itu sendiri. Kroken, Hafgufa, dan Lingbak merepresentasikan ketakutan yang lebih praktis, namun sama mematikannya. Bahaya tersembunyi di lautan terbuka. Kroken adalah kekuatan murni yang dapat menghancurkan teknologi manusia, yaitu kapal, dengan mudah. Ia mewakili kekuatan ombak dan badai yang tiba-tiba. Hafgufa melambangkan trik dan bahaya kelaparan. Ketenangan laut bisa menipu. Ia mendorong pelaut untuk mengambil risiko demi tangkapan besar, hanya untuk berakhir ditelan oleh keserakahan mereka sendiri. Lingbak adalah personifikasi dari ilusi dan jebakan alam. Ia mengajarkan pelajaran keras bahwa di lautan, apa yang tampak seperti tempat peristirahatan yang aman, bisa jadi adalah ancaman paling mematikan. Semua monster ini adalah cerminan dari kehidupan di Skandinavia dan Islandia kuno, di mana lautan adalah sumber kehidupan sekaligus kuburan massal. Mereka menanamkan dalam diri para Viking rasa hormat yang mendalam terhadap laut, memastikan bahwa setiap kali seorang pelaut berlayar, ia tidak hanya berhadapan dengan badai dan karang, tetapi juga dengan manifestasi fisik dari kekacauan kuno. Mitos-mitos ini juga mempengaruhi budaya populer kita hari ini. Kroken, khususnya, telah menjadi monster laut yang paling sering diadaptasi dalam film, buku, dan video game, selalu membawa serta aura misterius dan kekuatan destruktif yang lahir dari legenda Nordik. Bahkan Remungander terus muncul dalam cerita-cerita modern, selalu sebagai ancaman besar yang akan membawa kiamat. Monster-monster laut dari mitologi Nordik adalah misteri yang abadi, mewakili apa yang paling kita takuti, tentang kedalaman yang tak terjamah. Mereka mengajarkan kita bahwa kekacauan purba tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, melilit di sekitar dunia, menunggu waktu yang tepat untuk dilepaskan. Sekarang, giliran Anda. Dari Remungander yang meracuni langit hingga Kroken yang menenggelamkan kapal, monster mana yang menurut Anda paling menakutkan, dan mengapa? Tuliskan pendapat dan teori Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai perjalanan ini ke dalam legenda gelap dan misterius, pastikan untuk like video ini, subscribe ke saluran kita, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan saat kita mengungkap rahasia mitologi lainnya minggu depan.